Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sebelum ke inti pembahasan, sedikit kita mau informasikan mulai tanggal 18 sampai 31 Desember 2022, salah satu game RPG terkenal Ragnarok X Next Generation akan merilis kolaborasi dengan Kimetsu no Yaiba. Selama event kolaborasi berlangsung, kalian akan dapat melakukan petualangan bersama Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke. Di sini akan hadir quest berhadiah poin yang bisa digunakan pada permainan bingo untuk berburu hadiah eksklusif custom, yang mana ini berupa kostum dari para karakter Kimetsu no Yaiba. Kemudian ada juga cara lain agar dapat meraih hadiah. Kalian harus bermain mesin gacha dan kumpulkan gacha koin sebanyak-banyaknya. Dengan menggunakan gacha koin tersebut, nantinya kalian akan bisa mendapatkan beragam hadiah menarik, salah satunya yaitu Gold Card edisi event kolaborasi. Nah, Gold Card ini sangat istimewa, dia dibekali dengan fungsi skill karakter terkait 3D Action Cards. Ketika digunakan saat bertarung, salah satu karakter Kimetsu no Yaiba akan muncul dan mengeluarkan skill yang memiliki efek lebih realistis. Namun bukan hanya itu saja, di sini kalian juga bisa menggunakan Diamond untuk membeli Kingdom Pass. Karena dengan cara ini, kalian akan berkesempatan menyelesaikan quest spesial yang berhadiah kostum dari karakter Kimetsu no Yaiba. Di samping itu, mengingat bahwa sebentar lagi adalah hari Natal dan Tahun Baru, Ragnarok X Next Generation telah menyiapkan Christmas event. Pada tanggal 24 Desember 2022, event tersebut merilis dua special scenes, yang mana kedua scenes itu bernama Luti dan Toy Factory. Kemudian ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, kalian jangan sampai lupa untuk memeriksa The Brand New Holiday Custom, karena di dalamnya terdapat beragam kostum yang hanya bisa didapatkan selama holiday season. Demi membuat holiday season menjadi lebih seru, ajaklah teman kalian untuk bergabung dan mengikuti dua event lainnya yang akan diadakan. Event pertama, melindungi hadiah. Selama holiday season, kalian bersama teman-teman bisa menyelesaikan beberapa quest dan membuat Toy Factory menjadi lebih ramai. Event kedua, invasi MVP Garm baru. Di sini kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam pencarian item transformasi. Namun bukan hanya itu saja, ada kabar gembira lainnya mengenai adanya second job untuk Alchemist dan Rogue. Alchemist adalah merchant second job yang mampu berkembang ke third job sebagai kreator. Keunggulannya yaitu mampu membuat berbagai macam ramuan yang bisa dijual ataupun digunakan saat bertarung. Sementara Rogue, keunggulannya dia bisa menggunakan berbagai skill seperti mengcopy skill lawan, mengecoh, menjerat, ataupun menyerang lawan. Oleh karena itu, dengan fitur-fitur baru yang sangat menarik ini, buat kalian para pecinta game, segera mainkan Ragnarok X dan nikmati keseruannya. Agar lebih mempermudah, klik saja link di deskripsi untuk mengikuti event kolaborasi dan event Christmas. Gunakan link tersebut agar bisa masuk ke dalam server baru dan dapatkan hadiah paket uji coba custom collab. Pedang Nichirin merupakan pedang khusus sekaligus satu-satunya senjata yang digunakan para pemburu iblis dalam upaya membunuh para iblis. Dengan memanfaatkan unsur matahari di dalamnya, pedang ini mampu memenggal kepala iblis hingga membuat mereka hancur menjadi abu persis seperti saat terkena sinar matahari. Berikut adalah beberapa fakta mengenai senjata utama yang sering dipakai para pemburu iblis ini. Bahan dasar pembuatan pedang. Pedang Nichirin ditempa dari Shojohi Satetsu dan Shojohi Koseki alias pasir besi merah dan biji besi merah. Kedua bahan ini biasanya ditemukan di pegunungan tinggi seperti pegunungan Yoko, yang mana di sepanjang tahunnya terus-menerus mendapat sorotan sinar matahari secara langsung. Karena sering bermandikan sinar matahari inilah, biji besi memiliki kandungan sinar matahari yang berlimpah, sehingga membuatnya sangat ideal untuk memenggal kepala iblis dan membunuhnya secara permanen. Proses pembuatan pedang. Dalam prosesnya, calon pemburu iblis yang baru saja berhasil melewati tahap akhir seleksi nantinya akan diminta untuk memilih biji mereka sendiri. Biji yang telah dipilih ini kemudian akan dibawa ke desa penempa pedang untuk dilakukan penempaan. Hingga setelah beberapa waktu, pedang yang telah jadi akan diantarkan oleh para penempa pedang kepada pemburu iblis yang bersangkutan. Pada tahap di mana pemburu iblis telah mencapai pangkat Hashira, pedang mereka pun akan diukir dengan kata-kata Akimesatsu yang berarti penghancur iblis. Memiliki bentuk yang beragam.
Tidak hanya terpaku pada satu bentuk, pedang Nichirin memiliki bentuk-bentuk yang beragam sesuai dengan karakteristik dan gaya bertarung penggunanya. Berikut beberapa bentuk unik yang telah diketahui, di antaranya yaitu Nichirin milik Tanjiro memiliki bentuk katana standar berwarna hitam obsidian. Nichirin milik Zenitsu berbentuk katana berukuran standar dengan kilatan petir di sepanjang bilah. Nichirin milik Inosuke memiliki model sepasang katana berukuran standar yang tepi bilahnya bergerigi seakan terkelupas. Nichirin milik Genya Shinazugawa yang pertama berbentuk senapan laras ganda dan yang kedua berbentuk pedang wakizashi yang berukuran lebih pendek dan lebih kecil. Nichirin milik Shinobu Kocho berbentuk pedang berbilah tipis dengan ujungnya yang menyerupai jarum. Nichirin milik Kyojuro Rengoku berbentuk katana berukuran standar dengan pola api merah di sepanjang bilahnya. Nichirin milik Tengen Uzui memiliki model dua buah golok besar yang dihubungkan dengan rantai berwarna kuning. Nichirin milik Mitsuri Kanroji berbentuk pedang panjang yang mirip seperti cambuk. Nichirin milik Obanai Iguro memiliki bilah bergelombang menyerupai ular. Nichirin milik Sanemi Shinazugawa berbentuk pedang standar yang memiliki pola seperti rahang bergerigi di sepanjang bilahnya. Nichirin milik Gyomei Himejima berbentuk sebuah cambuk berduri dan kapak tajam yang dihubungkan dengan rantai panjang berwarna abu-abu. Memiliki makna pada setiap warna. Tidak hanya bentuknya yang berbeda-beda, pedang Nichirin juga memiliki warna yang beragam. Warna ini biasanya akan keluar saat pedang Nichirin pertama kali digenggam oleh pemiliknya. Setiap warna dikatakan memiliki sifat tertentu pada bilahnya, seperti contohnya pedang Nichirin warna ungu milik Obanai yang memiliki sifat layaknya ular. Bisa dilihat dalam pertarungan, setiap gerakannya selalu menyerupai karakter ular yang suka melilit dan melingkar-lingkar. Namun di antara banyak warna yang telah diketahui sifatnya, ada juga warna pedang yang sifatnya belum diketahui sampai sekarang, yaitu pedang Nichirin berwarna hitam. Dikatakan hal ini disebabkan karena kebanyakan penggunanya tidak berumur panjang untuk mempelajari lebih jauh tentang pedangnya. Entah apa yang membuat hal itu bisa terjadi, tapi yang jelas karena hal inilah pedang tersebut dianggap orang-orang sebagai pertanda buruk. Jika boleh berasumsi, mungkin para pengguna Nichirin hitam ini lebih banyak diburu oleh pasukan iblis Muzan karena dianggap sebagai potensi ancaman yang besar. Well, dari sekian banyaknya pedang Nichirin, berikut warna-warna yang telah diketahui beserta simbol dan penggunanya. Nichirin berwarna biru yang melambangkan air dimiliki Gyu dan Sakonji. Nichirin berwarna merah yang melambangkan api dimiliki Kyojuro dan Shinjuro. Nichirin berwarna kuning yang melambangkan petir dimiliki Zenitsu dan Kaigaku. Nichirin berwarna hijau yang melambangkan angin dimiliki Sanemi dan Masachika. Nichirin berwarna abu yang melambangkan batu dimiliki oleh Gyomei. Nichirin berwarna merah muda terang yang melambangkan bunga dimiliki Kanao dan Kanae. Nichirin berwarna biru lavender yang melambangkan serangga dimiliki oleh Shinobu. Nichirin berwarna ungu yang melambangkan ular dimiliki oleh Obanai. Nichirin berwarna merah muda gelap yang melambangkan cinta dimiliki oleh Mitsuri. Nichirin berwarna kuning gelap yang melambangkan suara dimiliki Tengen Uzui. Nichirin berwarna abu gelap yang melambangkan hewan buas dimiliki oleh Inosuke. Nichirin berwarna putih yang melambangkan kabut dimiliki oleh Tokito. Nichirin berwarna ungu terang yang melambangkan bulan dimiliki oleh Kokushibo. Nichirin berwarna hitam yang melambangkan matahari dimiliki Tenjiro dan Yoroichi. Pedang Nichirin merah terang. Pedang Nichirin berwarna merah terang adalah bentuk evolusi selanjutnya dari pedang Nichirin, yang mana hanya dapat diakses oleh pemburu iblis yang telah membangkitkan tanda pemburu iblis. Pedang Nichirin apapun bisa berubah menjadi merah terang terlepas dari warna asli bilahnya. Namun perubahan ini hanya dapat bertahan untuk beberapa saat sebelum akhirnya kembali normal ke warna asli. Ada 3 metode yang telah diketahui berhasil mengubah pedang Nichirin menjadi warna merah terang. 2 diantaranya mengharuskan pengguna membangkitkan tanda pemburu iblis terlebih dahulu, sedangkan 1 metode lagi tidak memerlukan hal itu. Metode pertama yaitu melalui bentrokan antar 2 buah pedang Nichirin. Dengan kekuatan yang cukup, maka bentrokan tersebut akan menghasilkan gesekan kuat yang menyebabkan kedua pedang berubah menjadi merah terang. Metode kedua yaitu melalui cengkraman kuat yang dilakukan oleh pengguna terhadap pedangnya.
Tekanan kuat yang dihasilkan nantinya akan meningkatkan suhu pedang yang kemudian mengubah warna bilah menjadi merah terang. Metode ketiga, yang mana merupakan satu-satunya metode yang tidak perlu membangkitkan tanda pemburu iblis. Metode ini dilakukan dengan cara menutupi pedang Nichirin dengan ledakan darah dari Nezuko. Hal itu berguna untuk menaikkan suhu pedang hingga berubah menjadi merah terang. Efek khusus yang paling menonjol dari pedang Nichirin berwarna merah terang adalah kemampuannya untuk menghambat atau bahkan sepenuhnya meniadakan regenerasi iblis. Karena itulah, kemampuan ini dinilai sangat efektif untuk digunakan ketika melawan iblis tingkat atas, seperti halnya Kokushibo dan Muzan yang memang dikenal memiliki regenerasi iblis tingkat tinggi. Beberapa orang yang diketahui telah mampu mengaktifkan pedangnya ke warna ini, diantaranya yaitu Yoruichi Sugikuni, Kamado Tanjiro, Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Obanai Iguro, dan Gyu Tomioka. Namun sejauh ini, di antara mereka, pedang Nichirin warna merah terang milik Yoruichi Sugikuni adalah yang paling kuat. Dia mampu membakar pada tingkat sel dan meninggalkan bekas luka yang permanen pada iblis. Bahkan sang Raja Iblis Muzan sekalipun tidak dapat menyembuhkan lukanya selama berabad-abad. Well teman-teman, itulah 5 fakta terkait pedang Nichirin yang bisa kubahas. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.